Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita Perfect World One Missy episode ke-178. Seperti biasa kita review dulu episode sebelumnya di mana Xiao menyelesaikan petualangannya di alam kapal kuno dan bertemu dengan leluhur darah pendosa yang ternyata justru memiliki jiwa kesatria dan dikhianati oleh rekan aliansinya sehingga memikul luka sampai dengan kematiannya. Xiao berjanji jika dia keluar dari kapal kuno dengan selamat, dia akan pergi ke perbatasan belantara untuk membalaskan dendam leluhurnya. Pemuda batu kecil itu juga bertemu Raja Lima Kota yang menghilang di zaman kuno dan mendapatkan senjata berupa embrio pedang abadi Daluo yang menurut Tayin Yutu mampu menunjukkan penglihatan makhluk abadi jika berhasil diaktifkan. Di episode kali ini, Xiao akan menemukan tubuh abadi tak bertuan yang membuatnya berseteru dengan pemburu dua kerajaan surgawi beserta peliharaan Aing Maungnya, juga mendorong pertemuan Xiao dengan sang putra suci kuno alias pemburu nomor 1 kerajaan surgawi Long Yu. Gimana cerita selengkapnya? Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Setelah teman-temannya puas mengamati pedang abadi Daluo, Xiao menceritakan apa yang dia alami selama berada di alam kapal kuno kemarin serta pertemuannya dengan leluhur darah pendosa sang Raja Belantara. Karena itulah Xiao berjanji kalau suatu saat nanti dia akan pergi ke perbatasan Belantara dan memenuhi janjinya untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi pada leluhurnya. Astagfirullahaladzim, baru juga awal-awal balel. Ngomong-ngomong tentang suatu saat nanti, Cao Yuseng mengingat perkataan gurunya jika pada suatu saat di masa depan akan ada seseorang yang seolah tidak berasal dari masa lalu maupun masa kini datang ke 3000 provinsi untuk meminta bantuan pada tukang makan. Kata-kata tukang makan auto membuat Xiao sebagai Kang Mukbang percaya diri dan berpikir jika kalau benar ada orang yang meminta tolong kepadanya, maka hal itu adalah sesuatu pilihan yang sangat tepat. Mendengar cerita Cao Yuseng, si Batian langsung sangsi dan bertanya-tanya apakah gurunya seseorang yang agak kurang waras sampai meminta bantuan pada Kang Mukbang. Namun ternyata tebakan berhadiah si Batian merupakan kebenaran di mana saking gilanya Cao Yuseng pun hampir dikubur oleh gurunya sendiri. Namun tiba-tiba gurunya menghentikan rencana itu karena menurutnya Cao Yuseng akan dikubur oleh si Kang Mukbang cepat atau lambat. Sudah semakin liar sama ketidakjelasan guru Cao Yuseng, Tayin Yutu pun mengalihkan pembicaraan dan menanyakan apa yang Xiao rencanakan setelah berhasil menyalakan satu untaian energi abadinya. Tanpa banyak pikir, Xiao menjawab bahwa dia berencana menyalakan untaian abadi kedua yang membuat Cao Yuseng auto melongo berpikir apakah Xiao adalah orang yang sama sekali tidak takut pada kematian. Qingyi pun berpikiran sama, segera meminta Akang untuk tidak buru-buru karena mereka belum sempat bercocok tanam sejak menikah dan dia enggak mau menjadi janda untuk kedua kalinya. Berhubung Ayang udah berbicara sedemikian rupa, Xiao pun menurut dan melakukan petualangan bersama rekan-rekannya. Kali ini menuju alam makam yang disebut demikian saking banyaknya ahli kehilangan nyawa di tempat ini. Xiao merasakan ada sesuatu yang memanggilnya dan tepat ketika itulah tiba-tiba saja suatu cahaya melesat keluar dari lokasi di sekitar tulang tertinggi Xiao sebelum menunjukkan sebuah pertarungan luar biasa yang dikenali Cao Yuseng sebagai pertarungan level 1 abadi. Dia juga pernah mendengar bahwa Ning Chuan memperoleh keberuntungan keluarga abadi di sekitar sini, membuat Xiao tanpa pikir panjang menarik keluar pedang abadi Daluo dan membuatnya menghancurkan penghalang yang ada di mulut kuil batu hingga menyebabkan napas spiritual abadi menghambur keluar hingga meninggalkan perasaan dingin di hati semua orang.
Setelah menghancurkan penghalang, Si Hao dan The Gang pun memasuki ruang batu yang ada di bagian dasar lubang surgawi ketika menemukan seonggok tulang belulang tua yang tidak lain dan tidak bukan merupakan kerangka tubuh abadi di zaman kuno. Si Hao sudah bersiap untuk buru-buru membawa tubuh abadi itu keluar sebelum muncul lebih banyak ahli di tempat ini. Namun buru-buru dicegah oleh si Batian karena batu surgawi itu merasakan fluktuasi formasi kuno aneh di sekitar tubuh abadi yang sangat berbahaya apabila diterobos dengan sembrono. Dan baru saja si Batian berusaha mencari tahu celah formasi kuno, tiba-tiba muncul sosok lain di ruang batu dengan tawa menggema, di mana sosok itu merupakan pemburu nomor 2 kerajaan surgawi yang bernama Suji. Suji dengan penuh kesombongan memuji peruntungan Si Hao hingga mampu menemukan tubuh abadi dan berjanji akan mengampuni nyawa mereka kalau mau pergi dengan patuh dari tempat ini. Tidak lama setelahnya muncul seekor harimau putih berkepala emas di sisi Suji, di mana Aing Maung tersebut merupakan binatang tunggangan putra suci kuno kuil ilahi. Suji semakin flexing status ketika menyombongkan kakak laki-lakinya dan binatang tunggangan putra suci kuil ilahi, membuat Si Hao geli sendiri ketika meminta hewan peliharaan aja. Mendingan nggak usah sok keras deh. Harimau putih yang kita sebut aja mau meraung marah mendengar konfrontasi Si Hao, membuat Tayin Yutu dan Chow Yusang juga segera masuk dalam mode siap tawuran. Namun ketika teman-temannya sudah siap baku hantam, Si Hao justru geleng-geleng kepala ketika tiba-tiba untuk memilih mundur. Berkata dia tidak kuasa menahan tekanan dari kerajaan surgawi dan kuil ilahi, dan akhirnya pergi dari ruang batu untuk mempersilahkan Suji mengambil tubuh abadi sendirian. Suji tampak puas melihat Si Hao memahami posisinya, sementara Chow Yusung udah ketar-ketir takut Si Hao ikutan gendeng kayak gurunya hingga membiarkan tubuh abadi di depan mata jatuh ke tangan orang lain. Namun ketika teman-temannya riweuh sendiri, nyaho riweuh teu. Nah, Si Hao segera mengaktifkan mata surgawinya dan memahami lamat-lamat apa yang terjadi di dalam ruang batu untuk menentukan langkah yang akan dia ambil. Ketika itu Maung menyadari bahwa ada formasi kuno di sekitar tubuh abadi yang membuatnya paham kenapa Si Hao menyerahkan benda luar biasa seperti ini dengan begitu mudah. Beberapa saat kemudian ledakan dahsyat menggema dari dalam lubang surgawi membuat Si Hao segera mengajak teman-temannya masuk lagi seolah dia sudah memiliki rencana untuk kembali. Si Hao meminta teman-temannya yang masih bengong untuk melihat dalam lubang surgawi di mana formasi kuno dan musuh telah dibereskan bersama-sama yang merupakan keuntungan besar bagi mereka. Si Hao dan kawan-kawan masuk ke dalam ruang batu melihat seisi ruangan telah kacau dan Suji beserta Maung tengah bengek di pojok ruangan seolah baru saja melakoni pertempuran besar. Si Hao melihat dua onggok manusia beda spesies itu, kok manusia beda spesies? Makhluk beda spesies yang terkapar sebelum bertepuk tangan keras ketika memuji keterampilan kerajaan surgawi dan kuil ilahi hingga mampu bertahan hidup setelah menahan gempuran formasi kuno seperti ini. Ketika itulah Si Hao memperkenalkan dirinya sebagai Huang, membuat Maung buru-buru berusaha mengajak Si Hao bernegosiasi dan menyatakan bahwa kuil ilahi tidak ingin berseteru dengan si Raja Iblis. Namun Si Hao tidak mempedulikan perkataan itu sama sekali ketika berkata bahwa dia akan tetap melenyapkan Maung hingga membuat tubuh dua makhluk beda spesies itu kentar-ketir. Namun adegan gemetar itu hanya berlangsung sesaat ketika Suji tertawa terbahak-bahak merasa seolah telah berhasil mengelabui Si Hao dengan kemampuan aktingnya yang setara dengan Nicholas Saputra atau Reza Rahadian. Suji menggoyangkan jarinya dan membuat tombak merahnya melesat ke arah Si Hao.
Dalam sepersekian detik kemudian Xiao sudah menghadapi serangan keroyokan Suji dan Maung, membuat dua antek dajjal kerajaan surgawi dan kuil abadi itu merasa di atas angin ketika berpikir mereka berhasil memojokkan Xiao. Namun tepat ketika menghadapi serangan beramai-ramai dari kedua lawannya, Xiao menyunggingkan senyuman miring di wajahnya ketika meledakkan bola cahaya emas dan membuat baik Suji maupun Maung sama-sama terhempas dengan kejam. Tidak selesai sampai di situ, Xiao juga menendang tombak merah Suji dan membuat tombak itu menyerang pemiliknya sendiri, membuat Maung sadar bahwa mereka berdua bukanlah lawan Xiao sehingga berusaha untuk benar-benar menghancurkan formasi kuno. 快来救他！他要出动的仙剑法阵，快！ Xiao sempat meminta teman-temannya untuk menghalangi Maung, namun ternyata hewan peliharaan kuil ilahi itu lebih cepat dan si pemuda batu kecil segera memperingatkan teman-temannya untuk keluar dari ruang batu setelah formasi kuno dihancurkan. Fluktuasi energi menakutkan mengamuk di seluruh ruang batu sebelum menyebarkan aura gelap kehijauan yang menelan Maung serta Suji dalam sekejap mata. Energi gelap kehijauan semakin menggelora dan membahana di ruang batu, sementara Xiao berusaha melindungi rekan-rekannya sambil meminta si Batian mencari jalan keluar karena dia tidak bisa bertahan lama di bawah penindasan formasi kuno. Bukannya si Batian tidak mau menolong Xiao, namun saat ini mereka tengah menghadapi formasi perangkap dan pembunuh berlapis yang dibuat oleh makhluk abadi, sehingga sulit dipecahkan bahkan oleh batu surgawi sepertinya. Karena si Batian tidak bisa mencari jalan keluar, geng motor Xiao pun hanya bisa pasrah menahan gempuran formasi kuno di dalam tabir pelindung sambil meratapi kehidupan mereka yang seolah akan segera berakhir. Xiao melakukan yang terbaik untuk mempertahankan tabir dan melindungi teman-temannya, namun jarak kekuatan antara dewa surgawi dan makhluk abadi masihlah seperti langit dan bumi. Akhirnya Xiao dengan seluruh kekuatannya masih belum mampu membendung amukan formasi dan bersiap untuk pindah alam berjamaah. Tapi ternyata perjalanan Xiao di alam abadi kuno masih belumlah endgame ketika sulur-sulur hijau melesat keluar dari tubuhnya, melilit kerangka tengkorak makhluk abadi yang masih melayang di langit ruang batu sebelum benar-benar menenangkan semua energi penghancuran yang dibentuk oleh formasi kuno. Dari pemandangan hidup mati yang baru saja mereka lihat, King Yi dapat menyimpulkan jika seperti ruang batu ini berasal dari zaman kuno di mana pohon abadi menggunakan daun willow untuk mengalahkan makhluk spiritual tertinggi. Namun inti spiritualnya begitu kuat sehingga tidak dapat dimusnahkan dan hanya bisa disegel dalam tembikar. Nah, tembikar itu kemudian dijaga oleh seorang makhluk abadi yang melindungi tembikar dari master kuat tertinggi yang ingin merebutnya sampai mati. Meskipun berhasil menghabisi master kuat tertinggi, makhluk abadi itu juga kehilangan nyawa dan hanya bisa sempat meninggalkan formasi kuno untuk mencegah siapapun membawa pergi tembikar tempat inti spiritual disegel. Melihat sulur-sulur willow yang keluar dari tubuh Xiao, King Yi akhirnya paham bahwa pohon abadi yang dulu bertarung dengan makhluk spiritual tertinggi tidak lain adalah pelindung desa batu Dewi Willow alias Liu Shen yang telah memberi Xiao kehidupan kesempatan kedua. Kesempatan hidup kedua. Xiao merasa begitu bersyukur karena Liu Shen telah menyelamatkannya entah untuk keberapa kali, namun hal ini juga membuatnya semakin penasaran identitas besar macam apa yang dimiliki oleh pelindung sekaligus guru yang sudah seperti ibunya sendiri tersebut. Meskipun identitas Liu Shen sangat mengganggu Xiao, pemuda batu kecil itu segera meluruskan niat dan bergegas membawa pergi tubuh abadi. Hal ini juga disetujui oleh King Yi yang berpikir jika mungkin sebelum Suji dan Maung pindah alam, mereka sudah lebih dulu mengirim sinyal kepada sekte masing-masing.
Melihat Si Hao terlampau santai, King Yi mengingatkan bahwa kerajaan surgawi tidak hanya memiliki pemburu nomor 1, namun juga seorang jenius era kuno yang bahkan tidak mudah diprovokasi oleh Raja 10 Mahkota. Dan tidak hanya kerajaan surgawi, kuil ilahi tempat putra suci kuno pemilik Maung merupakan jenius muda yang setara dengan pewaris istana abadi. Si Hao hanya memasang wajah serius ketika mendengar peringatan istrinya sebelum mengajak teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan ke wilayah makam yang merupakan tempat di mana Raja 10 Mahkota mendapatkan kitab kuno batu giok. Cao Yuseng dan Tain Yutu sudah saling bertukar cerita panjang tentang wilayah makam, sementara Si Hao dan King Yi justru memasang ekspresi serius karena mereka merasakan terus diawasi oleh orang-orang setelah tiba di wilayah makam. Tepat ketika itulah cahaya emas kemerahan mereka di cakrawala wilayah makam sebelum kemudian berubah menjadi pedang raksasa yang melesat lurus ke arah Si Hao. Pedang raksasa itu kemudian memecahkan diri menjadi beberapa bagian sebelum akhirnya menyerbu ke arah Si Hao dari segala penjuru mata angin. Pedang merah itu tidak lain adalah pedang tetesan darah yang merupakan pedang ilahi dari tulang sejati dewa surgawi. Meskipun kekuatan pedang tetesan darah merupakan sesuatu yang sulit dibayangkan, ternyata Si Hao berhasil menghalaunya dengan embrio pedang Abada Luo hingga membuat pedang itu meledak tak bersisa. Si Batian mengenali pedang tetesan darah sebagai senjata milik pemburu nomor 1 kerajaan surgawi dan bertanya bagaimana Si Hao bisa merasakan keberadaannya. Si Hao merasa bahwa indera ilahinya telah meningkat sejak membangkitkan energi abadi, namun belum sampai Si Hao menjelaskan dengan rinci, rombongan itu sudah lebih dulu dikejutkan dengan sosok yang tiba-tiba muncul dengan merobek cakrawala. Edian, waduh emang One Mishiji ini agak memumetkan lah ya, makanya agak lama ini uploadnya guys. Jadi biar nggak asal upload gitu, nggak asal cuma nyeritain gitu, tapi ada alurnya gitu. Kalau cuma asal ceritain ya setengah jam juga beres dari filmnya tayang gitu ya. Ya jam-jam setengah 6 gitu, jam 6 gitu udah tayang sebenarnya. Cuman kan biar alurnya tuh bagus gitu, ceritanya tuh masuk akal gitu, ceritanya tuh nyambung gitu ya. Makanya Cakradiva dan seluruh jajaran tim Cakradiva ini tuh khususnya yang bikin skripnya tuh sampai ke wiki-wiki dulu gitu kan, sampai baca-baca novel dulu, sampai nanya dulu sama Mbah Jambrong gitu kan, sama sesepuh-sesepuh di sini gitu. Maka mereka kan umurnya udah lama tuh, barangkali mereka tahu gitu cerita One Mishiji gitu kan. Sampai ngobrol dulu di RT, di sosis kambling gitu kan. Ya banyak banget lah pokoknya tokohnya, jadi bingung sendiri ini sekte belum disebut-sebut tiba-tiba muncul aja kan. Ya pokoknya episode kali ini tuh menceritakan pertikaian Si Hao sama kerajaan surgawi dan kuil ilahi ya. Tentang siapa Long Yu dan sekte Jun, mari kita lihat sama-sama di episode berikutnya. Apalagi kalau dilihat-lihat dari preview ada tanda-tanda Tante Willow bakal muncul nih. Nantikan terus pembahasannya tuh ya, nanti tuh kita kalau kalian nonton langsung di auratel.pip itu diliatin juga preview Perfect World the movie-nya ya guys ya. Jadi kalau kalian mau nonton langsung tuh yang di auratel.pip itu ya guys ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya. Rama dan seluruh jajaran tim Cakradiva mau tidur dulu atuh ya. Kalian habis nonton langsung tidur lah, apa kalian dindina boboin?